Ya mungkin ya agak kesulitan pangan toh Mbak ya, kan petani itu satu namanya tiangnya ekonomi ya, cagak ekonomi kan petani Mbak ya. Petani lumpuh semuanya dampaknya ke semua Mbak ya. Contoh saja Mbak, kalau petani lumpuh itu pasar lumpuh, nah, petani tidak bisa belanja ke pasar. Nah, pedagang material bangunan juga lumpuh, petani tidak bisa bangun, tidak laku dagangannya kan lumpuh. Ya, perkenalkan nama saya, nama yang panjang ya, Miyoto Suwarno ya. Miyoto Suwarno, lahir kami pada bulan September tahun 1944, lahir di desa di Dukuh Kaibon, desa Delanggu, kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Tadi saya sampaikan dulu, kan orang tua saya petani. Nah, semenjak saya kecil itu ya sekitar umur berapa ya, sekitar saya sekolah kelas 3 itu dulunya cuma diajak ke sawah untuk melihat-lihat, untuk bermain di sawah. Lalu pemikiran anak ini kan timbul toh untuk itu meniru-niru orang tua itu ya. Jadi kalau petani itu kenal pacul, kenal arit dan sebagainya. Ya cuma itu Mbak, bermain tuh cari kodok, lari-lari di tengah sawah. Yang perempuan? Yang perempuan ya cuma ikut-ikutan aja untuk nungguin orang tua di itu jalan atau di galengan itu Mbak. Perbedaan cara bertani dulu dan sekarang. Masalah pertanian dulu dan sekarang Mbak ya. Dulu itu banyak tenaga manual Mbak. Apa-apa itu juga manual, pengolahan tanah itu juga manual. Yang saya dapat aturkan itu kalau mengolah tanah itu dengan tenaga kerbau itu loh Mbak, dibajak, digaru. Nah, tanamnya juga begitu, tanamnya manual. Tapi kan sekarang juga ada tanaman yang pakai mesin Mbak. Itu masalah tanam Mbak. Kalau masalah pemberantasan hama Mbak, kan tanaman itu ada 2 macam hama Mbak ya. Kalau hama di sini itu yang agak sulit ditangani itu satu hama wereng, itu sulit sekali ditangani itu. Kalau sudah kena hama wereng itu petani sudah lumpuh Mbak, tidak ada untuk menekan hama itu. Nah kalau tikus itu bisa pakai gopyokan Mbak, gopyokan itu bisa pakai gopyokan itu
itu loh mbak, lubangnya itu dibongkar itu loh. Wah diburu, kopiahnya diburu. Ada lagi yang pakai umpan itu ada. Lalu ada lagi selain hama juga ada mbak, penyakit tanaman itu kan ada mbak, penyakit tanaman yang menghambat pertumbuhan tanaman itu ada. Yang namanya orang atau suntup itu ada, itu penyakit. Jadi kendala petani itu ada dua, satu hama, dua penyakit tanaman. Cara ngatasinya beda nggak Mbak? Beda kalau itu mbak, kalau penyakit itu pakai itu loh mbak, obat kimia racun-racun itu disemprotkan itu bisa. Sekarang ya Mbak? Iya. Kalau dulu? Kalau dulu hanya manual aja mbak, hanya dengan ilmu titen. Kalau ada serangan penyakit ini, itu dibuang airnya, biar tidak ada air, biar penyakit itu lekas hilang, lekas sembuh tanaman. Kita mau tanam padi itu kan harus menyiapkan pesemen dulu pak. Ada pesemen benih yang mau ditanam itu toh. Nah itu 1 hektar itu pakai benih itu yang jumlahnya 40 kilo mbak, 40 kilo. Tapi sekarang mbak, bisa ditekan sampai 25, tapi kebanyakan yang 25 itu kurang mbak ditanam. Jadi idealnya itu 40 kilo per hektar per petani. Nah, itu setelah tanah itu dibajak ya mbak ya, diberi air, nanti benih umur 15 hari mbak itu tanah itu harus diolah mbak, saya sampaikan tadi, dibajak, digaruk. Nah, itu kalau sudah umur 22 atau sampai 25 itu bisa ditanamkan. Tenaga tanam ibu-ibu itu sudah umur itu 60-an, 5 tahun, 70 tahun. Tapi tidak ada generasinya tanam itu. Jadi sekarang itu kalau kami itu ada pertemuan kelompok-kelompok tani itu, yang kami sampaikan itu, bisa itu kapan kalau emak ini sudah tidak ada yang tanam siapa itu generasinya kok tidak ada kan. Panen itu caranya bawa pulang itu beda sekali. Kalau dulu pakai ketam, pakai anan itu mbak, kan ngambilnya satu-satu persatu gitu. Sekarang kan enggak, 3 rumpun beres. Dulu itu mbak ya, petani dulu panen itu 1 patok ya mbak, 1 patok 1/4 hektar itu ada 40 orang, 30 orang. Itu jadi kalau pergi ke sawah itu seperti tentara baris itu
Kalau bawa pulang gendong itu ya seperti baris itu, Mbak. Jadi kalau lihat dulu itu kok ya orang itu kok ya gimana ya, kok bisa-bisanya gitu. Sebetulnya dua beban orang itu kalau dibawa sekarang masih enteng, Pak. Kan dulu enggak, sedikit ya dapat sedikit. Depannya ya pemerintah ya kami harapkan mempunyai teknis mekanik yang itu, mesin-mesin yang canggih untuk tanam, untuk pengolahan tanah itu namanya tiangnya ekonomi ya, Pak. Jaga ekonomi kan petani, Mbak ya. Petani lumpuh semuanya dampaknya ke semua, Mbak ya. Contoh saja, Pak, kalau petani lumpuh itu pasar lumpuh, nah, petani tidak bisa belanja ke pasar. Nah, pedagang material bangunan juga lumpuh, petani tidak bisa bangun, tidak laku dagangannya kan lumpuh.